Pluto. Sebuah nama yang sering muncul dalam diskusi tentang tata surya kita, telah lama menjadi topik perdebatan di dunia astronomi. Status Pluto sebagai planet mengalami perubahan dramatis dalam beberapa dekade terakhir. Dalam video ini, kita akan membahas sejarah Pluto, alasan mengapa statusnya berubah, dan bagaimana pandangan ilmuwan saat ini. Pluto ditemukan pada tahun 1930 oleh Clyde Tombaugh. Pada saat itu, Pluto dianggap sebagai planet ke-9 dalam tata surya. Penemuan ini sangat menggembirakan karena menambah jumlah planet yang dikenal manusia dan memperluas pemahaman kita tentang sistem tata surya. Pluto memiliki orbit yang unik dan berbeda dari planet-planet lain yang menjadi salah satu ciri khasnya. Namun, sejak ditemukan, Pluto selalu menjadi objek yang misterius. Ukurannya yang kecil, bahkan lebih kecil dari beberapa satelit planet lain, membuatnya berbeda dengan planet-planet besar seperti Jupiter atau Saturnus. Pluto juga memiliki orbit yang sangat eksentrik dan kemiringan orbit yang tinggi, berbeda dari orbit planet-planet lain yang lebih melingkar dan rata. Pada akhir abad ke-20, dengan kemajuan teknologi teleskop dan pengamatan, ilmuwan mulai menemukan benda-benda kecil lain di luar orbit Neptunus yang menyerupai Pluto. Benda-benda ini disebut objek sabuk Kuiper. Penemuan ini menimbulkan pertanyaan penting. Apakah Pluto benar-benar sebuah planet? Ataukah ia bagian dari kelompok objek kecil di sabuk Kuiper? Pada tahun 2006, International Astronomical Union (IAU) mengadakan pertemuan penting untuk mendefinisikan apa itu planet. Mereka menetapkan 3 kriteria utama. Pertama, benda harus mengorbit matahari. Kedua, benda harus cukup besar sehingga gravitasinya membentuk bentuk bulat. Ketiga, benda harus membersihkan orbitnya dari objek lain. Pluto memenuhi 2 kriteria pertama, tapi tidak yang ketiga, karena orbitnya berbagi ruang dengan banyak objek lain di sabuk Kuiper. Karena tidak memenuhi kriteria ketiga, Pluto dikeluarkan dari daftar planet dan dikategorikan sebagai planet kerdil. Keputusan ini memicu kontroversi dan debat panjang di kalangan ilmuwan dan masyarakat umum. Banyak yang merasa Pluto pantas tetap dianggap planet karena sejarah dan pengaruh budaya yang kuat. Selain statusnya, Pluto juga menarik untuk dipelajari karena memiliki atmosfer yang tipis, beberapa bulan kecil, dan permukaan yang terdiri dari es dan batuan. Pada tahun 2015, misi New Horizons dari NASA melakukan penerbangan dekat pertama ke Pluto, mengirimkan data dan gambar yang luar biasa. Penemuan ini membuka wawasan baru tentang Pluto sebagai dunia yang kompleks dan dinamis, bukan sekadar planet kecil biasa. New Horizons menunjukkan bahwa Pluto memiliki pegunungan es, dataran luas, dan atmosfer yang berubah-ubah. Ini membuktikan bahwa Pluto memiliki proses geologi aktif yang membuatnya sangat menarik bagi ilmuwan yang mempelajari evolusi planet dan tata surya. Status Pluto saat ini sebagai planet kerdil tidak mengurangi pentingnya dalam studi astronomi. Pluto menjadi simbol bagaimana ilmu, pengetahuan terus berkembang, dan bagaimana definisi bisa berubah seiring dengan penemuan baru dan pemahaman yang lebih baik. Diskusi tentang Pluto juga mengajak kita untuk memahami bahwa tata surya kita sangat luas dan beragam. Tidak hanya terdiri dari planet-planet besar, tetapi juga benda-benda kecil yang memiliki peran penting dalam sejarah dan evolusi tata surya. Kesimpulannya, status Pluto sebagai planet mungkin telah berubah, tetapi peran dan keunikan Pluto tetap menjadi pusat perhatian ilmuwan dan penggemar astronomi di seluruh dunia. Pluto mengingatkan kita bahwa sains adalah proses yang dinamis, selalu berkembang, dan siap untuk mengeksplorasi hal-hal baru di luar sana. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tetap mendapatkan informasi menarik tentang alam semesta dan sains. Sampai jumpa di video berikutnya.